perjumpaannya dengan Sang Pencipta itu dimulai dari yang namanya mendengar. Maka jangan heran saudara, dalam parasa ini saja yang kita baca. Dalam Ulangan pasal yang ke-30 ini saudara, ada begitu banyak kalimat di mana Tuhan mengingatkan dan mengulang kembali untuk supaya umat Israel menaruh perhatian yang sungguh terhadap yang namanya perintah Tuhan. Sehingga banyak kita menjumpai kalimat di dalamnya dengan kata mendengar. Jika kamu mendengarkan suara Yahweh Elohimmu dan melakukan seterusnya. Dalam Brit Kadasa, dalam Perjanjian Baru kita bisa menemukan di sana berulang kali. Sampai 8 kali Yeshua harus menekankan kepada umat Tuhan, kepada orang percaya, kepada para pengikutnya. Barang siapa yang bertelinga, hendaklah dia mendengar. Barang siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar. Saudara, perhatikan baik-baik pernyataan Yeshua di dalam kitab Markus pasal 12 ayat 29. Perikop ini saudaraku, kita tahu betul bagaimana ketika orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat coba untuk menjebak Yeshua dengan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan jebakan. Mereka berupaya untuk mencari kelemahan daripada Yeshua Sang Mesias, supaya dia bisa dibenci oleh banyak orang. Bahkan juga melalui kesalahan nanti yang dibuat. Para ahli Taurat dan orang Farisi punya dasar untuk bisa membawa dia kepada pengadilan agama. Salah satu pertanyaan saudaraku yang mereka ajukan yang tercatat dalam Markus 12 ini. Menurut Yeshua, menurut guru, hukum mana yang terutama? Yang paling utama dalam seluruh hukum Tuhan, dalam seluruh Torahnya. Jadi kita bisa bayangkan dalam 5 kitab Mose, atau yang saat itu dipegang oleh orang-orang Yahudi, yaitu kitab Tanakh. Dari seluruh kitab itu, hukum mana kira-kira yang paling utama? Lalu apa yang disampaikan oleh Yeshua? Yeshua tidak langsung menyampaikan bahwa kasihilah Yahweh Elohimmu, hukum vertikal, bukan. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yeshua, saudaraku, dia mengutip apa yang tercatat di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Saudara, apa yang Yeshua sampaikan? Dia tidak langsung menyampaikan bahwa kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Bukan. Tetapi saudaraku, dia mendahului dengan apa? Dengarlah Israel. Shema Israel. Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Kata Shema ini saudaraku yang dikasihi Tuhan ditujukan kepada orang pertama tunggal. Dan perintah untuk mendengarkan ini. Jadi arti Shema itu adalah dengarkanlah. Itu ditujukan langsung kepada yang namanya pribadi lepas pribadi. Sekali lagi saudaraku, kata Shema ini ditujukan kepada pribadi lepas pribadi. Kepada setiap saudara dan saya. Makanya saya katakan tadi di awal,
bahwa mendengarkan ini merupakan sebuah pintu. Sebuah pintu gerbang, sebuah awal untuk kita membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Tanpa kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh, saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka tidak akan mungkin kita akan memiliki yang namanya hubungan atau relasi yang baik dengan Tuhan. Nggak akan mungkin. Makanya sahabat, yang lalu saya sudah sampaikan kepada kita bahwa di dalam kata Shema ini, saudaraku, terkandung 3 makna. Ada 3 penekanan yang penting dari sebuah kata Shema ini. Yaitu yang pertama, dengarkanlah. Ya, dengarkanlah sungguh-sungguh. Baru yang kedua, perhatikanlah baik-baik. Perhatikanlah sungguh-sungguh. Dan yang terakhir, taatilah sepenuhnya. Jadi ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, makna yang terkandung, yang terkait dengan kalimat mendengarkan. Karena kalau kita tidak menaruh perhatian yang sungguh-sungguh, saudara, perhatian yang serius terhadap apa yang dikatakan oleh Tuhan, maka tidak mungkin kita akan melakukan poin yang ketiga, yaitu mentaati, menjalankan, melakukan sebagaimana yang diinginkan, yang dikehendaki oleh Tuhan. Memang kadang-kadang kelihatan sepele, saudara. Saya ingat ada sebuah contoh di kampung kami pernah terjadi. Ada seorang bapak, saudaraku, ngamuk-ngamuk. Karena orang Sumatera itu kan kadang-kadang suka dipanggil marganya. Apalagi kalau misalnya di tempat-tempat yang memang mereka minoritas, jarang namanya yang dipanggil, justru marganya. Lalu bapak ini, saudaraku, kebetulan masih saudara, dia suruh anaknya yang masih kecil, kalau tidak salah kelas 1 apa kelas 2 SD, kamu pergi tagih utang. Kamu bilang, papa minta uang yang dipinjam kemarin. Lalu pergilah anak ini kepada bapak itu. Waktu anak ini kembali, saudara, kembalinya sama si bapak yang anak ini tuju. Ternyata bapak ini ngomel-ngomel, ngamuk-ngamuk. Loh, kapan saya pinjam duit? Saya nggak merasa. Saya nggak pernah pinjam duit sama kamu. Udah marah-marah, saudara. Sampai tahu sendiri kalau orang kampung, sampai keluar-keluar sumpah serapah, sampai makian. Marah dia. Karena dia merasa dia tidak meminjam uang. Nama bapaknya di sana dikenal dengan Pak Sihotang. Jadi Pak Sihotang ini marah karena anaknya datang nagih utang. Katanya disuruh bapaknya. Jadi Pak Sihotang udah marah-marah, bapak si anak ini senyum-senyum. Tambah marah lagi. Maaf Pak, salah. Saya suruh pergi anak ini kepada Pak Sitohang. Bukan si hutang, si Tohang. Ngiri, saudara. Tetapi
tetapi akhirnya salah sasaran. Begitulah kira-kira kalau kita seandainya hanya terfokus kepada mendengar semata, tetapi tidak menaruh perhatian yang sungguh kepada apa yang dikatakan. Jadi sehingga ketika kita menangkap pesan, saudaraku, kita bisa salah tangkap pesan itu. Akhirnya salah sasaran. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak sekali contoh yang terjadi mungkin di dalam rumah tangga kita. Antara orang tua dan anak. Anaknya kita suruh A, tetapi melakukannya B. Tidak sesuai dengan apa yang menjadi arahan kita. Apa yang menjadi kemauan kita. Sehingga yang harusnya kita senang, malah sebaliknya. Padahal dia lakukan. Dia kerjakan. Tetapi karena tidak menaruh perhatian yang sungguh terhadap apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan, sehingga sekalipun dia kerjakan, sekalipun dia lakukan, justru bukan menyenangkan hati kita. Malah bisa membuat kita jengkel. Bisa membuat kita orang tua marah. Kenapa? Karena melakukan tidak sesuai dengan apa yang kita perintahkan. Saudaraku, renungkan ini baik-baik. Kalau manusia saja, saudaraku, bisa marah, bisa kecewa, begitu juga kira-kira dengan Tuhan. Jangan saudara pikir bahwa Tuhan itu bisa terkecoh. Jangan saudara pikir Tuhan itu bisa disuap. Jangan saudara pikir Tuhan itu bisa terlena, bisa disenangkan. Yang penting kita lakukan. Walaupun yang dilakukan tidak sesuai dengan yang diperintahkan. Nanti dulu, saudara. Makanya selalu saya katakan kepada kita, Tuhan itu jangankan Tuhan, kita saja manusia tidak suka, tidak senang dengan orang yang munafik. Saudara tahu arti munafik? Lain di mulut, lain juga di hati, lain juga yang dilakukan. Kan lucu kalau ada orang model begitu. Ada lagi yang lain dipikirkan, lain yang keluar dari mulut, lain pula yang dilakukan. Nah, itu biasanya yang strapnya satu, atau yang sudah 2 strap. Yang dia pikirkan lain, yang dia omongkan lain, yang dia lakukan lain. Tetapi kalau juga anak yang mengaku anak Tuhan, model-model seperti ini, hati-hati, saudara. Saya ingatkan, kita saja tidak suka dengan orang munafik. Begitu juga dengan Tuhan. Maka jangan berusaha untuk memanipulasi Tuhan. Jangan jadi orang munafik. Kita nggak bisa membohongi Tuhan. Di satu sisi mulut kita mengagungkan namanya, di satu sisi mulut kita memuji Dia, tetapi di sisi lain kelakuan kita tidak selaras dengan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau. Hari Sabat, Dia ada di pihak bersama dengan malaikat terang. Tetapi kalau di luar Sabat, Dia ada di pihak bersama dengan malaikat-malaikat gelap. Ini Tuhan tidak inginkan seperti itu. Maka apa yang kita ekspresikan, apa yang keluar dari mulut kita, harus senantiasa kita selaraskan dengan apa yang kita jalankan dalam hidup ini. Jangan beda, lain di mulut, lain di hati. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan pun
Tuhan. Maka Yeshua berulang kali berkata kepada kita bahwa barang siapa adalah domba gembalaannya. Sekali lagi saudaraku, barang siapa yang merasa, yang mengaku sebagai domba gembalaannya, gembalanya adalah Yeshua HaMashiach, gembalanya adalah Bapa Yahweh itu sendiri, maka mereka harus mendengarkan suara dari gembala itu. Mereka harus memberi telinga, memberikan perhatian, dan memberikan hidup untuk mentaati apa yang Dia perintahkan. Itulah ciri daripada domba yang gembalanya adalah Yeshua HaMashiach, Yahweh penyelamat yang hidup. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau mungkin zaman dulu Tuhan bisa berbicara langsung kepada orang Israel, kepada tokoh-tokoh, kepada pribadi lepas pribadi. Tuhan bisa berbicara melalui nabi-nabi Tuhan untuk memberitahukan apa yang Tuhan inginkan. Mungkin yang jadi pertanyaan sekarang, bagaimana dengan posisi jemaat yang hanya mengikuti apa yang disampaikan oleh gembalanya, oleh para pengkhotbah yang berdiri di belakang mimbar mewakili Tuhan dan menyampaikan seolah-olah suara isi hati Tuhan. Maka disitulah saudaraku kita memerlukan yang namanya telinga, bukan sekedar telinga jasmani, tetapi kita harus memiliki yang namanya telinga rohani. Kalau saudara baca 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9, ketika Tuhan datang menghampiri Salomo dan bertanya apa yang Salomo minta, apa yang Salomo inginkan, Tuhan akan memberikan kepada dia. Tuhan akan mengaruniakan itu kepada Salomo. Tetapi dalam ayat yang ke-9 dari 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, Salomo tidak meminta kekayaan. Salomo tidak meminta umur panjang. Dia tidak meminta kemuliaan. Tetapi dia meminta hati untuk menimbang. Hati yang bijaksana untuk bisa membedakan. Dalam bahasa Ibrani dipakai kata lev somea. Hati yang mendengar. Jadi tidak cukup kita menggunakan telinga fisik kita ini, jasmani kita, untuk mendengar suara Tuhan. Kita membutuhkan yang namanya telinga rohani. Kita membutuhkan hati untuk bisa ikut mendengar, untuk bisa ikut menimbang. Apakah yang disampaikan dari mimbar itu adalah suara dari Tuhan, adalah pesan yang datangnya dari Tuhan, atau jangan-jangan ini hanya kemauan, kepentingan dari si pengkhotbah semata. Penting, saudara. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, perhatikan baik-baik apa yang menjadi pesan firman Tuhan hari ini. Kita tahu ada seorang nabi yang terkenal di zaman kejayaan Israel, waktu Saul memerintah sebagai raja, yaitu Nabi Samuel. Apa yang dilakukan oleh Raja Saul waktu itu? Padahal pesan firman Tuhan, ingat, firman Tuhan jelas
Yang harus dilakukan oleh Saul sebagai pemimpin adalah menumpas seluruh Amalek. Rajanya ditumpas, semua prajuritnya ditumpas, semua rakyatnya ditumpas, binatang-binatangnya pun semua harus ditumpas. Pesannya penting, saudara. Tetapi apa yang dilakukan oleh seorang Saul sebagai raja? Dia mulai mengolah pesan Tuhan, perintah Tuhan. Sayang, kalau yang gemuk-gemuk ini, yang tabun-tabun ini ditumpas habis. Mendingan ini dibiarkan hidup, lalu kemudian ini nanti dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi alasannya, saudaraku, bukan duniawi. Alasannya bukan untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk kepentingan keluarga, bukan untuk kepentingan lembaga, organisasi, bukan. Alasannya seolah-olah yang dia lakukan itu untuk kepentingan Tuhan. Seolah-olah ini untuk menyenangkan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Tetapi pada akhirnya Raja Saul ditegur dengan sangat keras. Bahkan mendapatkan akibat dari bentuk tidak mau mendengarkan. Jadi ini sebuah paket, saudara. Mendengar sungguh-sungguh, menaruh perhatian yang serius, mentaati sepenuhnya, itu satu paket. Dengan ketika ada orang yang berseberangan, tidak mau mendengarkan, alias tidak menaruh perhatian yang sungguh, akhirnya intinya, kesimpulannya tidak mentaati. Kita gak bisa pakai kategori itu mentaati. Jadi kategori yang dilakukan oleh Saul seolah-olah sekalipun itu untuk Tuhan, itu bukan bagian mentaati. Itu tidak mentaati dalam konteks Saul. Jadi kalau saudaraku, Tuhan memerintahkan kita, ayatnya begitu banyak, termasuk Imamat pasal yang ke-23 berkaitan dengan perayaan. Ada perayaan mingguan, yaitu Sabat. Sabat hari ke-7 sebagai hari perhentian untuk dikuduskan. Lalu teman-teman yang lain menguduskan justru hari pertama, hari Ahad atau Rishon. Itu juga mereka pakai buat ibadah untuk Tuhan. Sama seperti Raja Saul. Apakah Saul itu konteksnya mentaati? Hanya mungkin salah sasaran? Enggak. Begitu juga, saudara, ketika kita mengabaikan yang diperintahkan oleh Bapa Yahweh, diperintahkan oleh Tuhan untuk menguduskan Sabat sebagai hari perhentian, lalu kita kuduskan hari yang lain, toh juga untuk Tuhan. Ini yang salah, saudara. Dan ini hati-hati. Makanya di dalam firman Tuhan tadi yang kita baca, dalam kitab Yeremia tadi, jelas sekali ayat 22 sampai 23. Karena aku tidak berbicara kepada bapa leluhur kalian, dan aku tidak memerintahkan mereka dalam hari aku membuat mereka keluar dari negeri Misraim atas perkara-perkara persembahan dan kurban. Namun hanya perkara ini yang aku perintahkan kepada mereka, dengan berkata apa? Dengarkanlah kepada suaraku
dan aku akan menjadi Elohim bagi kamu sekalian, dan kamu akan menjadi umatku. Jadi perkara apa yang Tuhan inginkan dari orang Israel adalah dengarkan. Sekali lagi dengarkan. Makanya dalam konteks Saul sampai begitu marahnya Tuhan, sampai Tuhan bilang, aku itu tidak suka dengan korban. Dalam konteks itu, kalau soal korban mah ada perintahnya. Tetapi dalam konteks Saul, bukan korban ini yang aku kehendaki. Adalah engkau memberikan telinga yang sungguh, memberikan hati untuk benar-benar memperhatikan perintahku dan mentaati. Itu yang Tuhan mau. Itulah yang Tuhan inginkan. Makanya Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kan kadang-kadang dalam perayaan, saya tidak tahu, tetapi ada jemaat Kehilat Penuai waktu diajak untuk bikin merayakan Sukot bersama ya, pada Sabat nanti, Sabtu depan, katanya kalau di kalender mereka itu jatuhnya harinya beda. Tetapi yang lucunya tanggalnya sama. Ya kan? Jadi sama-sama 15 Tisri. Hanya 15 Tisri dia mungkin jatuhnya nanti RF-nya tanggal 30. Kita RF-nya 29. Tapi acuannya sama. Nah ini lain lagi saudara. Beda dengan apa yang dilakukan oleh Raja Yerobeam. Dalam satu Raja-Raja pasalnya yang ke berapa? 12. Beda dengan Raja Yerobeam. Yerobeam ketika sudah mau masuk perayaan Sukot, ada ketakutan yang menghantui dia. Karena sebagaimana yang diperintahkan di dalam Torah, ada 3 perayaan besar yang saya seringkali sebut dengan 3 perayaan ziarah, di mana orang Israel diperintahkan untuk merayakannya di Yerusalem, yaitu Pesa atau roti tidak beragi, kemudian yang kedua Shavuot, dan yang ketiga adalah Sukot. Nah kita tahu pasca Salomo ya, meninggal, maka kerajaan Israel itu terpecah menjadi 2. Kerajaan Israel Selatan dipimpin oleh anaknya Salomo yang bernama Rehabeam, sementara yang utara dipimpin oleh Yerobeam. Secara suku, secara jumlah, Yerobeam lebih banyak pengikutnya. Sekitar 10 suku, sementara ini cuma 2 suku. Lalu apa yang terjadi waktu mau perayaan Sukot, sebagaimana yang diperintahkan oleh Torah, orang Israel harus merayakannya di Yerusalem. Ada ketakutan dari Yerobeam, jangan-jangan ketika 10 suku ini pergi ke Yerusalem untuk merayakan Sukot, takutnya mereka sudah nggak mau kembali lagi. Maka akhirnya dibuatlah oleh Raja Yerobeam lembu, yang satu dia taruh di Dan, yang satu dia taruh di Betel. Dia katakan kepada orang-orang Israel yang 10 suku Israel utara ini, bahwa inilah ilah yang membawa kalian keluar dari Misraim. Dan dia membuat sebuah perayaan Sukot versinya dia, yaitu pada tanggal sama 15,
Tetapi bukan bulan yang ke-7, tetapi di bulan ke-8. Tujuannya saudaraku cuma satu, karena takut kehilangan masa, takut kehilangan pengikut, takut kehilangan jemaat. Sehingga dia berkompromi dengan yang namanya dosa, berkompromi dengan ketidakbenaran. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, berapa banyak kita bisa melihat pengkhotbah di luar sana yang tidak berani menyampaikan apa yang menjadi suara isi hati Tuhan, karena memang takut nanti kalau seandainya jemaat itu terpecah dan memilih untuk keluar pergi mencari gereja yang lain. Kita lupa bahwa kita ini statusnya hanya pengerja. Yang punya kebun anggur itu adalah Bapa surgawi sendiri. Kita nggak punya hak. Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perhatikan baik-baik. Dengar dengan sungguh-sungguh, bukan hanya pakai telinga jasmani, tetapi pakai telinga rohani. Pakai hati untuk menimbang, hati untuk mendengar, hati untuk memilah mana yang dikehendaki oleh Tuhan, mana yang diperintahkan oleh Tuhan, diperkenankan Tuhan atau tidak. Berkaitan dengan hal ini, saya mau ingatkan kepada kita bahwa pada besok hari mulai jam 6 petang kita sudah memasuki tanggal 10 bulan Tisri dalam penanggalan kalender agama Yahudi. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Bapa, oleh Yahweh Elohim dalam Imamat pasal 23, kamu harus berpuasa. Kamu harus berpuasa dari tanggal 9 petang. Jadi maksud 9 petang ini bukan pada waktu kita masuk tanggal 9. Ini mau memasuki tanggal 10. Maka jangan heran orang-orang Yahudi puasanya bukan cuma 24 jam, tetapi 25 jam. Jadi 25 jam. Jadi 9 petang itu bukan pada waktu memasuki tanggal 9, bukan. 9 petang itu 9 di penghujung, mau memasuki tanggal 10 Tisri. Nah, hari Minggu besok kita sudah mau memasuki 10 Tisri. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhan, kamu harus merayakan perayaan pendamaian Yom Kippur. Satu-satunya perayaan yang dimana umatnya diperintahkan untuk berpuasa. Jadi harus puasa, saudara. Jangan khawatir ada pengecualian. Pengecualiannya, saudaraku, adalah bagi mereka yang memang secara kondisi fisik tidak mendukung, tidak memungkinkan, alias sakit. Jadi kalau sakit, ya, tidak wajib. Ya. Ibu yang menyusui, yang baru melahirkan, itu juga tidak wajib. Ya. Termasuk kelompok anak-anak dan lansia. Tetapi di luar dari itu, nah jangan juga ini dipakai kemudian, karena kalau dalam kitab suci memang nggak ada kategorinya, sudah. Artinya di situ secara eksplisit, secara tersurat tidak ada tertulis pengecualian. Karena kalau kita pakai kategori lansia, katanya 50 ke atas sudah lansia. Ini kita jemaat penuh rata-rata 50 ke atas.
Ya kan ibu gembala aja udah 50. Artinya secara kondisi fisik memang sudah tidak memungkinkan. Ya jangan dipaksakan. Tetapi kalau masih kuat, ayolah mari kita sama-sama mengadakan puasa bersama secara kolektif. Jadi sebenarnya bukan cuma agama-agama di luar. Kalau mau jujur, sebenarnya kekristenan yang sebenarnya akarnya cikal bakalnya dari Yudaism itu punya puasa secara kolektif sebenarnya. Artinya secara menyeluruh. Yaitu puasa pendamaian. Kalau yang lain ada 1 bulan penuh, mungkin di agama lain ada 7 minggu, kita 1 hari aja 24 jam sampai 25 jam Tuhan minta. Saya kira nggak berat, saudara. Saya kira nggak berat. Nanti soal teknisnya nanti kalau ada yang pengen tahu, pengen nanya, gitu kan? Kan kalau ada di sebelah, ya kadang-kadang di tetangga kita kalau misalnya soal teknis puasa kadang-kadang katanya lupa. Tiba-tiba udah minum, tapi udah minum dulu baru ingat lagi puasa. Ya nggak apa-apa, dilanjutkan aja. Tapi ini bagian sebenarnya kalau kita jujur dari yang kata mendengar tadi. Menaruh perhatian yang sungguh. Mentaati dengan sepenuhnya. Kalau kita benar-benar memberikan perhatian yang sungguh untuk mentaati sepenuhnya, nggak mungkin ada kata lupa. Atau pura-pura lupa. Gitu kan? Kumur boleh nggak Pak Gambal? Oh boleh. Tapi dikit-dikit ya kumur. Udah kumur pakai nutrisari lagi. Nah nanti kita bahas di pertemuan Yom Kippur. Karena kita di sini dikasih waktu hari ini 12:30. Jam 1 ada yang mau pakai. Nah jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini berkaitan dengan kata mendengar tadi, kata Shema tadi. Banyak sekali janji berkat kalau saudara baca, jika engkau mendengarkan baik-baik suara Yahweh Elohimmu, menaruh perhatian yang sungguh dan melakukan, maka berkat ini akan datang. Tetapi sebaliknya kata firman Tuhan, kalau saudara baca di dalam Ulangan pasal yang ke-28, saudara bisa lihat di sana. Kalau menaruh perhatian, berkat akan menyertai. Kehidupan akan menjadi bagian, keselamatan akan menjadi jaminan. Tetapi kalau tidak menaruh perhatian, dengan kata lain tidak mentaati, menyimpang, bahasa lebih kasar, memberontak terhadap apa yang diperintahkan oleh Tuhan, maka justru malapetaka ini, kecelakaan ini, yang dibahasakan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dengan kutuk ini, akan menghampiri. Bukan cuma malapetaka dan kecelakaan, tetapi juga kebinasaan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, melalui midras, renungan firman Tuhan yang singkat. Ya. Nah kalau ini saya berani bilang singkat karena baru 45 menit. Ada orang doanya udah 40 menit, ditutup lagi dengan inilah doa kami yang singkat ini ya Tuhan. Padahal sudah 40 menit saudara. Masih lagi pakai kalimat doa yang singkat. Saudara bisa bayangkan doa bisa 40 menit. Nah saya baru 45 menit. Kiranya Bapa Yahweh yang sempurna, yang akan semakin lebih dan lebih lagi memberikan pencerahan kepada kita terkait dengan hati yang mendengar. Telinga yang mendengar bukan telinga jasmani saja, tetapi telinga rohani kita. Sehingga kita memiliki hati yang mau benar-benar memberikan perhatian yang sungguh terhadap perintah Tuhan. Dan kekuatan kemampuan untuk dapat mentaati dan menjalankan apa yang Tuhan inginkan. Sehingga berkat yang Tuhan janjikan di dalam kitab sucinya,
itu akan menjadi bagian kita. Kita tidak perlu mengingatkan Tuhan akan janjinya, karena Dia Tuhan yang tidak pernah lupa akan janjinya. Beda kita manusia suka lupa akan janjinya, ya kan? Banyak manusia yang suka lupa janjinya. Saya mungkin kalau terlalu banyak makan janji manis jemaat sudah diabetes sudah. Karena banyak janji manis soalnya, tapi nggak bisa ditepati. Ya. Manis sekali didengar, tapi Tuhan kita bukan manusia. Apa yang Dia firmankan, itu akan Dia genapi. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Haleluya. Amin.